Ya, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari prinsip awal yang teknik manipulasi hormon dalam pembenihan ikan. Yang pertama itu ada hipotalamus, adalah pusat awal saraf dari yang memproduksi hormon GRNH. Nah, GRNH ini dari hipotalamus itu ke pituitari, itu menghasilkan gonadotropin seperti LH, FSH, dan LH FSH ini fungsinya, yang LH itu untuk memproduksi menambah kematangan gonad untuk betina sampai ke fase akhir. Kalau yang jantan itu membantu memproduksi spermanya agar cepat matang gonad dan cepat bisa mengeluarkan sperma. Dan untuk yang FSH itu fungsinya untuk membantu pembentukan si gonad dari kedua jantan dan betina. Dan selanjutnya kedua hormon tadi itu membentuk sebuah gonad untuk memproduksi sel gamet, telur dan sperma. Selanjutnya jenis hormon untuk pembenihan ikan yaitu ada ovaprim, ovapreg, dan ovalin. Fungsinya yaitu untuk mensintesis komersi berisi campuran GRNH dan domperidon. Fungsi domperidon yaitu adalah sebagai anti dopamin. Fungsi anti dopamin ini yaitu dopamin kan fungsinya dopamin itu penghambat reproduksi ya. Jadi fungsi anti dopamin ini yaitu sebagai anti dopamin. Jadi untuk memperlancar reproduksi mereka. Dan yang selanjutnya itu metode pengaplikasiannya yaitu bisa melalui injeksi. Injeksinya yaitu bisa melalui intramuskular seperti jaringan otot di bagian punggung dekat sirip dorsal. Untuk kemiringannya, untuk penyuntikannya yaitu 45 derajat. Dan untuk yang intraperitoneal itu di rongga perut, di dekat sirip perut. Dan untuk penyuntikannya itu harus berhati-hati juga karena bisa mengenai organ dalamnya gitu. Dan yang selanjutnya itu melalui pelet, dimasukkan ke bawah, dimasukkan ke pelet yang cocok untuk ikan berukuran besar seperti kerapu dan kakap. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Hakim Arwardana dengan last name 124. Saya ingin menjelaskan topik yang kedua yaitu prinsip dan teknik manipulasi hormon pembenihan udang. Nah, yang pertama pengaturan sistem endokrin untuk sistem Klinger bantu untuk mempercepat pematangan gonad. Nah, hormon yang alamiah ada di udang itu namanya GIH atau bisa dibilang gonad inhibiting hormone. Nah, fungsinya ini hormon tersebut itu sebagai penghambat pematangan gonad. Maka dari itu kita menggunakan metode ablasi yaitu pemotongan tangkai mata. Kiri dapat dipotong agar organ hormon GIH ini hilang, maka hormon pemacu tersebut akan dominasi mempercepat proses pematangan gonad. Lalu membatasi ablasi, resiko tingkat kematiannya induk itu tinggi. Lalu di sini kita menggunakan alternatif yaitu pertama metode injeksi yaitu injeksi neurotransmitter yaitu untuk mempercepat pematangan gonad juga, dan memakai serotonin 5-HT disuntikan ke tubuh udang untuk merangsang pelepasan hormon reproduksi. Yang kedua itu ada metode pakan atau metode oral dengan progesteron, estrogen, hormon steroid dicampur ke dalam pakan sebagai pemicu pematangan sel telur. Nah, yang kedua itu ada seleksi induk. Seleksi induk itu seperti biasa bisa dilihat bebas penyakit, patogen virus, berenang aktif melawan arus, anggota tubuh lengkap, tidak ada black spot, dan TKG kelima, akuarium tebal, warna gelap, lebar hingga bagian kepala terlihat di sepanjang punggung atau bawah karapaks. Kelebihannya itu produksi tidak bergantung musim, induk memijah bersamaan, lalu manajemen larva mudah. Tantangannya yaitu handling atau penyuntikan beresiko stres, kematian, jenis hormon komersial relatif memiliki hingga tinggi. Dah,
selanjutnya. Tiga. Oke, selanjutnya itu ada topik ketiga, yaitu seleksi dan penanganan induk ikan. Tujuan dari seleksi dan penanganan yang pertama itu seleksi itu untuk memastikan hanya individu dengan performa terbaik yang akan dikawinkan. Kayak seperti dari setiap ikan kita cari yang paling terbaik untuk kita kawinkan dengan yang terbaiknya juga. Terus menjamin efisiensi penggunaan hormon stimulasi, terus meningkatkan hatching rate atau derajat penelatasan telur. Tujuan dari penanganan induk itu meminimal stres pada ikan selama proses pembenihan. Terus stres dapat menghentikan proses reproduksi secara total, terus mencegah resorpsi atau penyerapan kembalinya telur. Kriteria seleksi induk yang ideal atau yang bisa kita lihat lah, itu ada 4: genetik, morfologi, terus bobot dan umur, sama kesehatannya. Untuk ikan, genetiknya itu seperti bukan hasil dari inbreeding dan memiliki sertifikat CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik. Morfologinya itu tubuhnya simetris, tidak cacat, sisiknya lengkap, tidak ada luka, siripnya utuh, pergerakannya lincah. Dan bobot dan umur itu yang sudah matang kelamin, jadi kayak bobot sudah sesuai dengan standar spesiesnya, seperti ikan lele itu di atas 1 tahun, terus ikan nila itu di atas 6 bulan, seperti itu. Bobot selanjutnya itu kesehatan, bebas parasit dan infeksi bakteri atau jamur, insangnya bersih berwarna merah segar. Terus identifikasi kematangan gonadnya. Untuk ikan betina itu bisa dilihat dari bentuk tubuhnya yang sudah perutnya itu bagian perut itu tuh sudah membesar atau seperti bengkak lah. Terus kloaka atau genital berwarna kemerahan dan agak membengkak. Terus juga bisa dilihat dari ikannya itu, kalau misal kita stripping itu tuh bakal ada keluar seperti telur kalau di ikan betina, kalau di ikan jantannya itu sperma keluarnya. Terus dapat dicek lebih akurat dengan kanulasi atau selang kecil, kayak dimasukkan selang kecil ke dalam tubuhnya ikan. Untuk ikan jantan itu tubuhnya umumnya lebih ramping dibanding betina. Gerakannya biasanya lebih aktif dan agresif. Terus warna tubuhnya pada beberapa spesies lebih cerah saat musim kawin. Dan untuk penanganan atau handling induk ikan, yang pertama itu ada gunakan alat yang tepat, selalu gunakan seser atau jaring yang halus berbahan kain, peles atau rajutan halus agar tidak melukai sisik dan lapisan mukus ikan. Terus yang kedua, teknik penanganan yang benar, basahi tangan sebelum memegang ikan, pegang pangkal ekor dan sanggah perut, jangan biarkan ikan menggantung vertikal, atau kita harus pegangnya seperti horizontal, jangan kayak ke atas kayak gini, vertikal. Terus itu soalnya bisa dapat merusak organ dalam ikan. Terus anestesia atau pembiusan. Untuk seleksi detail atau penyuntikan hormon, gunakan minyak cengkeh 0,03 sampai 0,05 ml per liter atau MS 222 untuk meminimalkan penanganan induk udang yang tidak jauh berbeda sama penjelasan dari Mas Aries tadi tentang ikan. Di sini ada tujuannya itu untuk mendapatkan gen yang unggul untuk dikawinkan. Dengan gen yang unggul itu karena dapat mengefisiensi hormon stimulan dan harapannya agar meningkatkan hatchery. Juga untuk tujuan penanganan itu agar minimum stres pada induk, dan karena stres dapat menghentikan reproduksi dan mencegah resorpsi. Resorpsi itu penyerapan telur kembali. Dan untuk kriteria udang yang unggul itu ada 4, seperti ikan tadi, itu ada gen, morfologi, bobot, dan kesehatan. Untuk gen itu di udang itu harus berstatus SPF, itu spesifik patogen free atau tidak ada patogen. Untuk morfologinya itu anggota tubuhnya itu lengkap, kerapas bersih, dan no bercak wet spot. Dengan bobot untuk udang fanam itu di kisaran 35 sampai 40 gram. Itu untuk yang selanjutnya itu ada TKG. Itu dengan kriterianya itu TKG yang matang gonet itu di TKG 4. Jangan ciri-cirinya itu ovarium ada di punggung atau di bawah kapas dengan warna yang gelap seperti hijau tua atau coklat. Ovarium yang matang itu dia melebar sampai ke kepala dan terlihat jelas tanpa adanya pembedahan pada udang. Dan yang terakhir itu ada penanganan agar induk itu tidak stres. Dengan cara itu tidak mengangkat antena atau mata
juga tidak boleh terkena kontak langsung. Terus kalau mau mengangkatnya itu harus pakai sisir halus dengan air sedikit. Dan jangan lupa dikarantina dengan uji PCR untuk memastikan bebas patogen dan wadah itu diberi iodin agar steril. Dan serta pemberian nutrisi. Nutrisi udang yang baik itu dengan memberikan pakan asam lemak, yaitu seperti cacing laut, cumi, ataupun kerang agar mempercepat TKG tanpa menyebabkan kelelahan fisik. Dan juga jangan lupa di karantina agar udangnya itu benar-benar sehat. Sekian dari kelompok kita, semoga bermanfaat.